Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan berbagi ilmu pengetahuan dengan mengajak hati untuk mengesahkan Tuhan. Semoga apa yang akan kami sampaikan betul-betul bermanfaat buat untuk diri kita, lebih-lebih untuk kemanfaatan buat anak cucu kita kelak nanti. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian dengan membawakan sebuah judul, yaitu sifat wajibnya Allah baqa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin wala najziyanna ladzina sabaru ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang ada di sisi kalian miliki akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang mereka sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya apapun yang kita lihat dari sisi dohiriyah, dari sisi jasad jasmaniah makhluk itu nanti semuanya akan hilang dan lenyap. Maksudnya adalah apapun yang kebilang makhluk itu semuanya akan hilang. Di dalam syariat biasanya lenyap atau hancur makhluk itu manakala nanti pada hari kiamat hancurnya alam semesta ini. Dan itu dikatakan di dalam syariat. Tetapi pandangan hakikatnya, hal ini bisa terjadi oleh golongan-golongan para hati kekasihnya Allah yang kami sebut adalah golongan ahli suhud. Semua apapun yang berbau tentang makhluk itu semuanya akan hilang, lenyap, hancur. Sedangkan yang ada pada Allah itu akan kekal alias baqa. Dan sifat kekal ini hanya terdapat di sifatnya Allah saja, dan bukan terdapat di sifatnya makhluk. Karena pada dasarnya manusia itu semuanya tidak pernah mati. Karena yang namanya ruh itu tidak pernah mati. Dan yang mati hanyalah jasad jasmania ini yang tidak bisa bergerak apa-apa. Itu maksudnya. Jadi kematian itu sebetulnya kalau pandangan ahli suhud atau hancurnya yang terbilang makhluk itu, bagi golongan ahli suhud itu tidak harus menunggu
pada waktu nanti hari kiamat di akhir zaman itu. Justru pada waktu hidup inilah diri kita harus bisa mati. Diri kita ini harus bisa hancur. Pengakuan-pengakuan tentang makhluk yang ada di dalam diri kita. Itulah pandangan daripada sisi hakikatnya. Perlu diketahui bahwasanya manusia ini terdiri dari dua unsur, yaitu antara jasad jasmaniah dengan rohaniah. Yang dikatakan hancur itu adalah rasa kemakhlukan kita. Yang mati itu adalah makhluk kita. Yang aran-aran makhluk itu yang mati. Yang seharusnya memang tidak bisa bergerak apa-apa. Tetapi yang namanya ruh yang ada di dalam diri kita itu hanya berpindah alam saja. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Apakah roh itu bisa kembali kepada Allah atau tidak? Itu semua tergantung pada saat dirimu hidup di dunia ini. Tergantung engkau di dunia ini mempertuhankan siapa. Sifat wajibnya Allah baqo, atau yang saya katakan kekal. Itu terletak di dalam ruh. Nama ruh. Lalu bagaimana kita bisa masuk di dalam sifat wajibnya Allah baqo atau kekal itu? Sebelum adanya namanya ruh, ruh ini disebut hidup. Kemudian secara syariat dikatakan Nur Muhammad. Kemudian ada nama ruh dan nama Insanul Kamil. Ada istilah nama Insanul Kamil. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Bahwasanya pandangan ahli hijab dan ahli suhud itu tentu tidak sama. Kalau pandangan ahli hijab, ya itu boleh-boleh saja bahwa Nur Muhammad itu makhluk, ruh itu makhluk, Insanul Kamil itu makhluk. Karena memang ahli hijab itu memandangnya dari sisi jasad jasmaniyah, dohiriyah ini saja. Ya boleh-boleh saja. Tetapi pandangan ahli suhud hanya memandang satu sisi, yaitu sisi hidupnya. Siapa hidup itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara-saudaraku, pandangan ahli suhud itu hanya ada pandangan ahli suhud itu hatinya yang ada. Beliau-beliau itu hanya mengesahkan Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lainnya. Sehingga yang dilihatnya hanyalah hidupnya saja. Itulah yang dikatakan baqo atau kekal. Hanyalah Sang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu tidak berubah sedikit pun
dan sifatnya adalah kekal. Sifat bakoknya Allah atau kekal terhadap diri kita ini adalah hidup itu. Tetapi di dalam syariat dibahasakan yaitu disebut ruh. Kelihatannya kita ini yang beraktivitas, seperti halnya yang mengaji ini, yang menyampaikan tausiah ini. Kalau pandangan ahli hijab, yang memandang makhluknya. Tetapi bagi golongan ahli suhud, itu melihat hidupnya yang ada di dalam diri manusia itu. Kelihatannya saja yang beraktivitas, yang bergerak adalah jasad jasmaniah ini. Tetapi sebetulnya yang menggerakkan adalah ruh. Ruh itu kalau di dalam bahasa syariat. Dan hidup itu sebetulnya juga tidak bisa disebutkan. Karena untuk pemahaman sebuah ilmu tauhid ilahiyah, maka disebutkan hidup atau alladhi. Jika kita sudah bertemu dengan hidup, kita tidak bisa menyebutnya. Tidak bisa engkau gambarkan, tidak bisa engkau terka-terka, tidak bisa engkau samakan dengan makhluk. Hidup itu hanya bisa dirasakan, dilihat oleh mata batinmu, bahwa yang menguasai diri kita di dalam, di luar, termasuk yang meliputi seluruh alam semesta ini hanyalah mutlak hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa mengatakan kalau kita sudah bisa memandang hidup itu, hidup itulah yang memiliki sifat kekal, sifat bako. Dan sifat bako itu tidak boleh dimiliki oleh sifatnya makhluk. Kalau sifatnya makhluk adalah hancur, lenyap alias hilang. Bagi mereka yang beriman dan melakukan perbuatan-perbuatan soleh, maka pasti mereka akan mengerti sifat bakoknya Allah. Dan untuk mengetahui sifat bakoknya Allah, engkau harus bisa melepaskan rasa keakuan makhluk yang ada di dalam dirimu itu. Segera lepaskan. Untuk itu segeralah kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya. Wa inna ilaihi raji'un. Jika engkau panjenengan itu sudah bisa kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya, maka nanti segala ilmu tentang ketuhanan akan dibukakan lebar-lebar oleh Allah sendiri. Intinya, sifat wajibnya Allah baqo itu ada di dalam hidup. Yang namanya hidup itu tanpa mengenal berubah dan tanpa mengenal mati, alias kekal atau baqo. Lekaslah kembali, wa inna ilaihi raji'un, tatkala hidup di dunia ini, agar hatimu terbebas dari belenggu-belenggu hawa nafsu dan memahami tentang sifat wajibnya Allah baqo atau kekal. Kalau sifatnya Allah baqo berarti sifat wajibnya makhluk itu adalah hancur alias lenyap. Sebelum dikatakan di dalam syariat itu kiamat
besar atau hancurnya alam semesta ini, panjenengan harus melakukan kiamat besar terlebih dahulu di dalam hatimu. Lenyapkanlah rasa kemakhlukan itu. Lenyapkanlah apapun yang ada di dalam hatimu selain Allah. Bertindaklah dirimu untuk melakukan penghancuran atas kemakhlukan itu. Baru nanti panjenengan bisa masuk di dalam suatu fase yang disebut baqo atau kekal. Itulah saudara-saudaraku tentang sifat wajibnya Allah, yaitu baqo. Kesimpulannya adalah yang dimaksud sifatnya Allah baqo itu adalah hidup itu sendiri tidak pernah lenyap dan selalu hidup. Di mana hidup itu? Ya hidup itu ya ada di dalam dirimu, di luar dirimu, dan juga yang meliputi seluruh alam jagat raya ini, yaitu yang di dalam Islam yang memiliki nama Allah. Karena yang kekal hanyalah mutlak miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku pada kesempatan hari ini tentang sifat wajibnya Allah. Baqo, Anda akan mengerti secara hakikatnya yang kekal itu siapa dan yang hancur itu siapa, manakala engkau sudah bisa melihat dan bertemu terhadap Allah. Semoga apa yang kami sampaikan ini yang sedikit betul-betul bermanfaat, baik bermanfaat untuk ilmu pengetahuan kita sendiri, untuk saudara-saudara kita yang lain, lebih-lebih bermanfaat untuk anak cucu kita kelak nanti sampai dengan yaumil kiamah. Terima kasih. Akhirul kalam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.